Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKN. Di video kali ini kami akan melakukan video presentasi tentang terjadinya kasus kronologi terhadap teman Hamad Naufal Zidan. Tapi sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Anissa. Saya Usma Fadila Pulungan. Saya Melani Astika Sari. Saya Rahmanelia Bersuni. Baik, segitu saja perkenalan dari kami. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada video presentasi dan wawancaranya. Latar belakang korban dan pelaku: nama Muhammad Naufal Zidan, MNZ, mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Indonesia UI, jurusan Sastra Rusia angkatan tahun 2021. Pelakunya adalah Alta Fasalia Ardika Basya atau AAB, yang merupakan kakak tingkat di korban di FIB UI jurusan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020. Mereka berdua dikenal saling mengenal dan berteman baik, bahkan korban sering bermain di kosan pelaku dan sebaliknya. Motif utama pelaku adalah iri hati dan kebutuhan ekonomi untuk melunasi utang. Merasa iri dengan kesuksesan korban MNJ dalam berinvestasi kripto, pelaku juga terlilit utang pinjaman online atau pinjol senilai 15 juta dan terdesak untuk membayar sewa kosan. Berencana mengambil barang-barang berharga milik korban untuk dijual, yang kemudian mengarah pada tindakan pembunuhan berencana. Bila aku perlu Persiapan dan rencana pembunuhan. Waktu perencanaan, pelaku AAB merencanakan aksi ini sejak tanggal 20 Juni 2023. Alat bukti AAB telah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Ia membeli pisau lipat di sebuah toko online seharga 30.000. Ia kemudian digunakan sebagai senjata pembunuhan. AAB juga sudah menyiapkan plastik hitam besar kantong cashback untuk membungkus wajib korban. Jadi berencana lokasi kejadian kamar kos korban MNJ di kawasan Tukusan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Tanggal kejadian hasil pembunuhan terjadi pada hari Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi pembunuhan. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, AAB mendatangi kosan MNZ dengan alasan ingin meminjam laptop untuk mengerjakan skripsi. Korban tidak menaruh rasa curiga sedikit pun dan mengizinkan pelaku masuk ke kamarnya. Jika korban sedang lengah bermain game online di portalnya, pelaku langsung menyerang korban secara membabi buta dari arah belakang dengan pisau lipat yang sudah dia siapkan. Korban sempat melakukan perlawanan sengit yang mengakibatkan jari pelaku terluka karena pisau tersebut. Namun pelaku berhasil melumpuhkan korban setelah menikamnya secara berulang kali. Setelah korban meninggal, pelaku membersihkan darah yang berceceran di lantai, lalu membungkus jenazah korban menggunakan plastik hitam besar yang memang sudah dia persiapkan dari awal. Lalu pelaku kemudian menyembunyikan jenazah korban di bawah kasur kamar kos korban. Benda milik korban seperti laptop, MacBook, ponsel iPhone, dan dompet. Ia juga sempat menjual laptop tersebut kepada seseorang yang mencairkannya sebagai uang. Kemudian sampailah di pembunuhan jenazah MNZ ditemukan 2 hari kemudian, pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Sekitar pukul jam 10.00 WIB, keluarga korban curiga karena MNZ sulit dihubungi dan tidak menghadiri sidang kakaknya. Keluarga bersama pemilik mendobrak pintu kamar dan menemukan jenazah MNZ yang terbungkus plastik hitam di bawah bolong ranjang. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil penyidikan dan olah tempat kejadian perkara TKP, di mana polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku AAB di hari yang sama
Pada Jumat 4 Agustus 2003, kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah. Pasal yang disangkakan, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pada 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman hukuman untuk pasal 340 KUHP adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Barang bukti, yaitu polisi menyita barang bukti berupa pisau lipat, pakaian berdarah, laptop, tali ponsel, dan juga barang lainnya mengenai korban. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya kami akan melanjutkan wawancara dengan salah satu narasumber mengenai bagaimana tanggapannya terhadap isu pembunuhan berencana yang bernama Muhammad Naufal Zidan, tepatnya salah satu mahasiswa di kampus Universitas Indonesia. Cinta ini. Apa pendapat kakak tentang kasus Muhammad Naufal Zidan? Menurut saya terkejut dan sedih karena itu pelakunya yaitu kakak sendiri. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan dan etika antar sesama mahasiswa. Menurut kakak, hukuman apa yang cocok untuk AAD jika terbukti salah? Menurut saya sih harus dapat hukuman setimpal sih tentang apa yang telah dia lakukan. Dan juga ini juga mencakup tentang keadilan di masyarakat, sehingga jika kasus ini dibawa ke pengadilan itu harus dihukum dengan timpal tentang apa yang dia lakukan. Apa sih Kak pandangan kakak setelah terjadi kasus ini terhadap keamanan lingkungan di kampus? Mungkin kita lagi waspada, tapi tidak terlalu paranoid. Dan penting untuk menjaga hubungan antar sesama mahasiswa. Lalu menurut kakak sendiri, pelajaran apa yang bisa diambil dari kasus? Pentingnya menjaga etika, empati, dan juga komunikasi antar sesama mahasiswa. Bagaimana perasaan kakak setelah mendengar kasus Muhammad Naufal Zidan? Saya merasa sadar betapa rapuhnya kehidupan dan pentingnya menjaga hubungan antar sesama mahasiswa. Lalu menurut pendapat kakak sendiri, bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini? Menurut saya mungkin perlu lebih banyak edukasi tentang etika dan manajemen emosi sehingga dapat tangkap. Lalu Kak, bagaimana kakak menanggapi kasus ini setelah pelaku membunuh korban lalu mengambil barang berharganya? Itu sangat tidak bisa diterima karena tidak ada alasan untuk membunuh demi harta. Nah, menurut kakak bagaimana sih kakak menilai hubungan antara MNZ dan AAD sebelum kejadian ini? Nah, mungkin mereka memiliki hubungan yang dekat, namun di balik itu semua kita tidak tahu bahwa mereka juga memiliki masalah yang tidak terlihat oleh publik. Apa menurut kakak motif utama AAD membunuh MNZ? Dia merasa iri atau tertekan karena keuangan dia yang saat itu juga terlihat tinggal. Jadi dia melakukan tindakan tersebut. Lalu harapan kakak untuk keluarga korban itu bagaimana? Yang menurut saya, keluarga korban dapat lebih kuat dan ikhlas dan mungkin mendapatkan keadilan dari kasus tersebut. Dan semoga MNJ dapat tentang Ada di hatiku selamanya. Oh, mungkinkah kau mengambil hari ini? Bila tidak diri kau jadilah